Kila dikatakan penulis kitab kalau ragu tentang makalah itu sumbernya dari siapa, biasanya ditulis saja kila, dikatakan. Kalau kemarin-kemarin kan kola siapa, apakah Rasulullah, apakah sahabat, apakah tabi'in atau ulama. Kila diceritakan atau dikatakan bahwa jamaah mengumpulkan. Makanya jamaah itu artinya kumpul. Mau mana kumpul-kumpul berarti jamaah. Makanya ketika ada orang sholat yang memisahkan diri dari jamaahnya, dari barisannya, nilai jamaahnya gugur. Umpama dia baru datang di sono masih ada kosong, cuma di ujung sono dekat AC dikit lagi. Mbak nggak mau dia ke sono, AC-nya aja. Kok sampai salam dia sendirian, tidak ada yang nemenin, maka bagi si orang itu sholat berjamaahnya hukumnya makruh. Nah, kalau makruh itu menggugurkan nilai jamaahnya, walaupun dia sholatnya bareng-bareng dengan imam, dengan makmum yang lain, tapi nilai jamaahnya gugur, alias sama saja dengan sholat sendirian. Nah, kecuali kalau memang sudah penuh semua, ditulis apa boleh buat. Jamaah mengumpulkan ba'dul muluki, sebagian para penguasa. Muluk, malik itu penguasa. Kalau muluk banyak penguasa. Khamsatan, 5 minal hukama'i, dari para ahli hikmah. Ahli hikmah itu orang yang punya ilmu, bukan hanya sekedar ilmu dohir, tapi ketajaman mata batin. Orang yang sudah dekat dengan Allah itu mata batin dibuka. Kalau orang Jawa katanya reti sak durune winarah. Bukan orang Jawa ya reti. Ya Pak Haji. Reti sak durune winarah itu udah diberitahu oleh Allah sebelum kejadian. Dia udah dikasih firasat terlebih dahulu. Fa'amaruhu, maka
penguasa itu memohon kepada para ahli hikmah ayyatakallama untuk memberi nasihat kulla wahidin minhum, setiap salah satu dari 5 orang ahli hikmah itu bihikmataini, dengan 2 kalimat hikmah. Ini penguasa undang para ulama, para hukama untuk memberi nasihat. Nah, dalam kasus ini penguasa itu meminta untuk masing-masing 1 orang ahli hikmah memberi nasihat 2 kalimat hikmah. Fatakallama, maka kemudian memberi nasihat kullu wahidin minhum, setiap salah satu dari 5 orang ahli hikmah itu bihikmataini, dengan 2 kalimat hikmah. Fasarat, maka menjadi ay jumlatul hikami, jumlah kalimat-kalimat hikmah minal khamsati, dari 5 asykhasin, 5 orang, asyratun atau asyratan 10, 5 orang masing-masing disuruh memberi 2 kalimat nasihat, berarti jumlah totalnya 10 nasihat. Faqala al-awwalu, kalau konteks di Indonesia presiden undang dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Wasliyah, dari Nahdlatul Wathon, 5. Nah, masing-masing dari NU suruh memberi nasihat, 2 nasihat, Muhammadiyah 2 nasihat, Persis 2 nasihat. Nah, nasihat dari 5 tokoh itu dikumpulkan jadi 10 nasihat. Faqala al-awwalu, maka memberi nasihatlah ahli hikmah yang pertama, ngomong dari NU dulu, karena yang mayoritas di Indonesia ya NU. Minhum, sebagian dari 5 itu, 5 ulama atau ahli hikmah itu. Apa nasihatnya? Khauful khaliqi, takut kepada Sang Pencipta Allah Jalla wa Ala, Maha Agung dan Maha Luhur. Takut pada Allah itu amr, menimbulkan rasa aman. Ai salamatun, artinya selamat, minal makhawfi, dari macam-macam rasa takut. Orang yang takut pada Allah, insya Allah aman dari rasa-rasa dan dari rasa ketakutan-ketakutan yang lain. Maksudnya, orang yang takut pada Allah itu terhindar dari melakukan penyelewengan. Umpama di gudang, kerjanya bagian gudang, ada tembakan aku, gak ada yang lihat, security, nampak security, kasih rokok sebungkus itu beres. Nah, tapi begitu dia udah mau ngambil, ya Allah tahu, Raqib Atid tahu, wah gak jadi. Berarti dia tidak jadi melakukan maksiat karena takut kepada Allah. Nah, ketika dia tidak jadi maksiat itu, dia aman dari rasa khawatir ketahuan tadi. Rasa khawatir ketahuan, rasa khawatir nanti kalau ketangkep. Nah, maka orang yang takut pada Allah itu aman dari rasa takut kepada yang lainnya. Nah, orang kalau pernah merasa salah karena mungkin lagi lupa dan diawasi oleh Allah, ada orang ngomong senang-senang dia udah ketakutan duluan. Umpama dia ngambil tadi di kantor, udah, nah terus kemudian ketahuan tapi belum ketahuan dia yang ngambil. Kok security tiba-tiba manggil polisi suruh investigasi, dia udah deg-degan. Aduh,
Orang yang takut kepada Allah, insya Allah selamat dari ketakutan kepada yang lainnya. Wa aqulu ay adamul khaufi minallahi ta'ala, merasa amannya atau tidak adanya takut minallahi ta'ala, tidak merasa takut sama sekali kepada Allah, kufrun, itu yang menyebabkan orang menjadi kufur. Kufur berarti bukan keluar dari Islam, bukan ya, melakukan banyak maksiat. Orang kalau lupa diawasi oleh Roke Batin, dicatat oleh Roke Batin dan dilihat oleh Allah, ya wis maksiatnya keseringan. Lupa kalau gak diawasi, perasaannya mah aman-aman aja. Padahal Allah dua malaikatnya ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Orang yang gak takut pada Allah bahaya, bisa maksiat macam-macam dikerjakan itu karena gak ada rasa takutnya kepada Allah. Cuman kita kan lebih takut kepada CCTV buatan manusia daripada CCTV made in Allah. Ya jadi ada CCTV, padahal CCTV yang terus berjalan rokib dan atid. Wa amrul makhluki, dan tidak takut kepada sesama makhluk, itkun, itu bebas, kebebasan, kemerdekaan. Kita merasa terkekang itu kan karena ada orang yang kita takuti. Di rumah mau macam-macam, gak berani, takut sama bini. Mau aneh-aneh, singanya nanti bahaya. Begitu keluar bini gak ada, oh merdeka. Merdeka kalau merasa gak ada yang ditakuti lagi. Mau aku nih, wah terbini nonton lagi lihat ada dari tapi begitu agak jauh yakin bini gak ada, bebas. Maka orang kalau gak ada yang ditakuti itu bebas. Bocah kalau gak ada yang ditakuti, dia mau ngapa-ngapain itu suka-suka dia, bebas. Tapi kalau ada yang ditakuti, ada Pak Mansur ngumpet. Lah iya kok ada yang ditakuti. Umpama bocah lari-larian ketemu di sini. Ada Mbak Selamat, motornya datang duduk-duduk. Wah, ada Mbak Selamat. Kebebasannya hilang. Tapi kalau orang nggak takut, biar ada siapa juga bodoh amat, bebas. Maka orang yang tidak takut dengan makhluk itu bebas. Wa abdul makhluki itkun, orang yang tidak ada takut pada sesama manusia, itkun, itu bebas. Tapi ini bahaya juga orang model begini, gak ada yang ditakutin loh. Jadi suka-suka dia. Ai adamul khaufi minal makhluki, artinya tidak adanya rasa takut dari makhluk itu khurujun, menyebabkan dia keluar an hikmatihi, dari mentaati makhluk itu. Lah orang kalau takut itu kan jadi nurut. Pak, beli biji, ya. Pak, dibawa ke depan, ya. Takut sama istri, manut, takut. Lah orang kalau takut itu manut. Ya kalau nggak takut, melawan. Wa khaufuhu ay al-makhluqi, takut kepada sesama makhluk, rikun, itu diperbudak. Ai abdul lahu, artinya dia budak bagi orang yang ditakuti. Dia takut dengan simulan, itu simulan ngapa-ngapain pokoknya nurut. Jarinya nunjuk ke kulon, ya kulon. Jarinya nunjuk ke wetan, wetan. Telepon gak kejawab, padahal takutnya udah taruhan. Aduh, masa telepon, langsung buru-buru telepon balik. Oh takut. Nah kalau nggak takut, bodoh amat. Ntar kalau penting juga telepon lagi, nggak takut. Lah
diperbudak. Atau orang kalau cintanya berlebihan terhadap apapun itu sama, diperbudak. Orang kalau cinta sama burung, umpama burung, nah itu orangnya dianya belum mandi, belum sarapan, burungnya udah dimandiin, udah dikasih sarapan. Beli madu kirain mau buat diminum sama dia, ternyata buat burung. Pokoknya kalau punya hobi, punya kecintaan itu diperbudak oleh hobinya. Saya kalau lihat di BKT malam-malam, orang kalau maniak mancing jam 11 malam hujan-hujan di bawah payung begini. Ya Allah. Kemarin malam waktu hari apa ya? Di Labuan sini loh, kali. Itu orang mancing banyak banget, padahal saya lewat udah malam, udah jam 11-an apa ya. Itu malam-malam begini aku ya nggak banyak nyamuk. Begini ya. Orang kalau hobi itu diperbudak sama hobinya. Dulu kayaknya makalah itu ada. Lah ya ini sama aja lah. Wa khaufuhu ay al-makhluqi rinqa ay abdullah. Diperbudak hobinya. Paling dapat berapa yang mancing? Iya. Banyak yang makan betapnya. Iya. Ini kali kemarin malam kalau nggak salah. Kalau semalam kan nggak lewat saya. Kemarin malam tumben-tumbenan orang mancing banyak banget. Ya karena bulan puasa. Dan kalau di BKT asal malam libur, kadang subuh saya lewat masih ada yang begini. Ya kalau nggak hujan sambil bawa payung. Padahal ya enak di rumah kelonan apa begini ya. Itu nggak dikasih makan. Lah iya kan. Di rumah takut sama bininya. Nah, ini nasihat yang pertama. Orang yang takut dengan Allah, insya Allah gak takut dengan ketakutan-ketakutan yang lain. Orang kalau takut itu akan diperbudak oleh yang ditakuti itu. Diperbudak oleh kekhawatirannya sendiri. Wa qala as-sani, dan memberi nasihat yang kedua. Kalau di Indonesia mungkin dari Muhammadiyah, 5 tokoh tadi yang diundang. Ar-roja, roja itu berharap. Minallahi ta'ala, orang yang masih punya harapan pada Allah Ta'ala, ghaniyun, itu merasa cukup. Kaya itu berarti cukup. Kalau fakir berarti kurang. Walaupun dia punya banyak, tapi kalau masih merasa kurang berarti fakir. Dia punyanya nggak banyak, tapi kalau merasa cukup berarti kaya. Berarti ukuran kaya miskin itu ya dari orangnya masing-masing. Kalau merasa cukup, yaitu dia kaya. Dan cukup enak ya, mau ganti kendaraan duitnya cukup, mau renov rumah duitnya cukup. Jadi orang kaya itu. Lah kalau masih merasa kurang, kalau percandaannya berbahaya, orang punya duit 10.000 itu bisa jadi lebih kaya daripada orang yang punya duit 10 miliar. Yang 10.000 jam 9 pagi ngopi, rokok di pinggir jalan melantai. Dan yang orang punya 10 miliar malah dari sebelum subuh udah berangkat. Jadi kaya yang mana ya? Lah 10 miliar jam 3 malam udah berangkat. Lah yang punya 10.000 malah udah menikmati dunia. Jadi kaya yang mana ya? Lah belum tentu. Yang 10 miliar nggak bisa nikmati. Dia mau makan soto, nggak boleh, kolesterol. Lah yang punya 10.000 ada sambal sikat, ada soto sikat, ada jengkol hajar. Enak yang mana sih? Lah kok nyatanya nggak diuber-uber ke Depok lagi? Dari sisi jumlah memang iya, tapi dari sisi nikmat belum tentu. Saya pernah ketemu, dia tuh kaya raya, punya usaha LPG. Jam 11 malam saya
beli nasi goreng, orang itu keluar pakai sarung, pakai kaos hitam. Loh, Pak Haji itu tidur? Gak bisa tidur. Mikirin apa sih? Wah, lagi kacau. Waktu proyek jalan tol yang depan Dewa Ruci. Lah sementara di Karang Taruna Jalan Kesempet itu becak jejer, tidur ngorok. Terus saya kirim Pak Haji, aslinya Pak Haji sama tukang becak itu enakan mana sih? Saat ini enakan tukang becak. Tukang becak itu mungkin duit di kantongnya paling banter puluhan ribu, ratusan ribu, tapi tidur pules. Duit di kantong saya di rekening, tapi dia gak pegang duitnya. Tapi malam itu dia nyatanya gak bisa tidur. Sampai akhirnya dia minum apa itu? Obat apa yang untuk tidur? Nah, hampir setiap malam akhirnya dia minum obat itu. Nah, sementara tukang becak yang duitnya cuma itu malah tidur ngorok enak pastinya hidup enak aslinya akhirnya timbul fatwa hidup itu sawah sinawang. Kita lihat dia enak, dia lihat kita enak. Orang yang punya pekerjaan kita lihat enak, kerjaannya banyak. Lah yang punya kerjaan banyak pusing, enakan dia yang pagi-pagi di rumah ngopi. Mancing ya Pak Haji ya. Pagi-pagi Pak Haji udah mancing. Memang udah bawa apa katanya? Mikirin wah proyek di sono belum kelar, proyek belum sini belum kelar. Wah, aslinya enak yang mana Pak? Iya, enak yang mana? Nyatanya pusing. Lah Pak Haji malah udah mancing guys. Pak Haji. Pulang mancing kalau ada sarapan, kalau ada kopi, guys. Akhirnya ya timbul fatwa sawang sinawang. Enak itu tergantung kita yang jalani atau orang lain yang lihat. Sama kayak kita ngitung kekayaan orang enak, yang jalani belum tentu. Wah itu sebulan gajinya 20 juta kalau setahun. Yang alami kenyut-kenyut. Kita lihat emang enak yang kerjanya nggak bensin seliter awet. Coba tanya enak apa? Enak apa? Pusing. Kadang sampai duhur aja gak kedengeran gara-gara pusing. Salam sinawang. Kok sampai kemana-mana itu? Ar-raja'u orang yang punya pengharapan minallahi ta'ala pada Allah Ta'ala waliyun itu rasa cukup la yadurru dan tidak ngaruh buat dia itu fakrun walaupun aslinya dia kekurangan. Makanya kalau ada orang ngeluh kayak tak punya Allah aja ngeluh. Kemarin belum ada ngeluh, sekarang ada ngeluh. Semaunya kok kemarin belum ada biasa pegang ratusan ribu malah pegang miliar kok pusing-pusing gak bisa tidur. Taruh di rekening bank, wah iya ntar kalau dibobol sama orang, taruh di bantal, iya ntar kalau dibobol sama bini. Biasa pegang ratusan ribu. Wal ya'su dan putus asa dari Allah. Aiqatul rojak putus pengharapan anillahi ta'ala dari Allah Ta'ala. Fakrun itu akan selalu merasa kurang. La yanfa'u minhu ghaniyun, tidak bermanfaat gak ngaruh buat dia ghaniyun walaupun dia punya banyak. Orang yang sudah putus asa walaupun dia punya segalanya, wis malah saya dengar ceramahnya Sayyidina Zaid, ada orang terkaya yang akhirnya mati bunuh diri.
Yang laki-laki mati karena itu olahraga. Orang kaya kan olahraganya penerbang. Punya anak 2 mati dan gak ada harapan, akhirnya dia malah bunuh diri. Padahal duitnya seabur-abur. Orang pengen terkenal, begitu terkenal malah nyamar-nyamar supaya gak dikenali orang. Wius, murid disebut mintanya ini, tapi begitu kesampaian kadang malah disesat. Saya punya teman akrab dulu sama-sama bujangan. Lah kalau lagi tidur di musola begini, ngayalnya begini. Saya nanti kalau ini punya istri, anak bontot, kaya raya, rumah tinggal nempatin. Enak ya? Dilalah diijabah oleh Allah, tapi sekarang nyeselnya nggak ketulungan lagi. Dia tinggal di rumah mertua, apa-apa semuanya ada. Dia kerja montak-patik, kalau lagi berantem sama istri, istrinya langsung pergi sono. Kamu kesini cuman kolor-kolor doang. Lah, datang ke sini cerita, kenapa nggak pulang-pulang? Pusing saya di rumah begini-begini. Lah kan cita-citamu kesampaian. Iya sih, kayaknya bayangannya enak, tapi begitu kesampaian. Terus dia ngomong, enak kayak situ kan bebas merdeka. Berdua sama-sama kerja sama istri, mau nungging, mau apa bebas saya. Mau tidur dari pagi di rumah, gak enak. Gak tidur, ngantuk. Padahal itu cita-cita kesampaian loh. Cita-cita kesampaian, nyesel. Padahal bayangannya enak ya. Nikah sama anak bontot, rumah tinggal nempatin, kekayaannya, warisannya banyak. Bener, dijabah oleh Allah untuk cita-cita. Padahal dulu sama-sama tidur ya, kayak anak-anak sini lah, anak-anak remaja itu pada ngayal. Begitu dijabah, sekarang udah punya anak 3, nikahnya hampir bareng sama saya. Nyesel. Saya hidup saya kayak di penjara. Asal berantem dikit, main pokoknya begini. Begitu. Kamu bawa apa sih? Berarti dia tidak merdeka. Cita-cita kesampaian kok nyesel. Berarti neraka dalam rumah bener kan? Kalau cerita itu nggak pernah ada enaknya. Loh, cita-cita kesampaian kok gak enak? Kok malah lelah loh. Padahal punya istri anak orang kaya, anak bontot, rumah tinggal tempat. Di Jakarta rumah belakang itu panjangnya hampir kayak musola gini. Tembus jalan sono rumahnya. Yang sebelah sono ditempatin, yang sebelah sono dikontrakin JJ. Tapi musiknya nggak keturunan. Dia bilang saya kerja hampir 24 jam ada, tapi nggak ada bekasnya. Asal berat, kalau ke sini cuma bawa kondo itu apa ber? Ya Allah, makanya kalau di fatwanya Gus Bah, kalau minta terserah Allah dah yang terbaik menurut Allah yang mana. Nyatanya punya istri anak orang kaya yang hidupnya tersiksa. Apa-apa diintervensi orang tua, dia kayak gak punya kemerdekaan. Sampai nyekolahin anak kan, dia pengennya sekolah A tapi mertuanya pengen B, dia gak bisa berkutik apa-apa. Akhirnya anaknya sekolah ngikutin apa kata mertuanya. Merdekanya di mana orang model begini? Ya kayaknya si orang lain enak, mobil tinggal nyetir, motor tinggal nyetak, rumah tinggal nempatin, gini tinggal naikin gitu. Qala Dundun al-Misri, berkata Imam Dundun al-Misri, man qana'a, siapa yang qana'a? Qana'a itu terima apa yang ada dia syukuri. Qana'a istaraha, maka dia akan nyantai. Min ahli zamani, min ahli zamani, dari kondisi zamannya, keadaannya. Orang yang hidupnya terima itu mantai. Wastatala, dan dia lebih unggul ala makaroni terhadap orang-orang yang sepadannya. Nyantai kayak gak butuh wakilah. Nah ini biasanya ini
kenang kita. Man tabi'at aina, orang yang jelalatan matanya. Tabiat itu aslinya mengikuti ainahu, pandangan matanya. Orang yang mengikuti pandangan matanya berarti yo jelalatan. Fi aidinas, terhadap apa yang dimiliki orang lain, tola husnuhu, maka berkepanjangan kesedihannya. Orangnya nggak konangan, lihat ini temennya cakep, coba bini saya cakep kayak itu, malah dia mikirin begitu lihat di rumah ya kayak begini. Matanya kalau keluar rumah muter lah, begitu melihat kepingin berarti hidupnya nggak pernah syukur. Awalnya murah, motor saya kok tuntut, motor dia bagus. Begitu punya mobil, mobil saya kok begini, mobil bagus. Susah, kapan ya bini saya cakep kayak bininya dia, mau bertambah. Wa ansyada ba'duhum min bahril wafir, wa ansyada, dan mendendangkan, menyanyikan nasyid. Nasyid itu kan lagu. Ba'duhum, sebagian ahli nasyid, min bahril wafir, dalam bentuk sajak wafir. Faqala, maka berkata, wa ahsan bil fata min yaumin arin yanalu bihi al-ghina karamun wajhun. Wa ahsan, dan alangkah baik, bil fata, seorang pemuda, min yaumin arin, di masa ia dalam kesulitan. Yanalu bihi, dengan kesulitannya ia itu memperoleh al-ghina, kecukupan, karamun, kemuliaan dan kedermawanan, wajhun, dan kesederhanaan. Alangkah hebatnya seseorang yang hidup berasal dari orang yang serba kekurangan, tapi akhirnya dengan kekurangan itu ia menjadi orang yang punya kelebihan. Ia lahir dari lingkungan orang yang kekurangan, dulu sering diberi zakat. Karena kerja kerasnya, karena usahanya, dia menjadi orang yang memberi zakat. Ia terlahir dari keluarga yang sama sekali nggak berilmu, nggak berpendidikan. Tapi karena kerja kerasnya, ia menjadi orang yang berpendidikan. Ini prestasi yang luar biasa. Kalau ada orang kaya tapi bapaknya kaya, biasa. Nah, yang luar biasa bapaknya miskin kok anaknya kaya. Kalau ada orang pintar tapi karena bapaknya yang pintar, biasa. Tapi kalau ada orang pintar padahal bapaknya udah huruf baca tulis saja nggak bisa, buat ini yang luar biasa. Nah, justru malah yang menyedihkan juga bapaknya pintar, anaknya goblok. Bapaknya kaya, anaknya miskin. Ya, tapi perputaran nyatanya yang diasuh Nabi Nuh malah jadinya Kan'an, yang diasuh oleh Fir'aun jadinya Nabi Musa. Maka ya nggak bisa ngandelin bapak kaya ini, ya bodoh lah. Ngapain sekolah? Bapak saya tanahnya saat tinggal kalau ada duit jual dikit, itu lama-lama lunas. Dulu kontrakin, sekarang ya kontrak. Nggak mau ikhtiar. Nah, dalam syair ini betapa hebatnya seorang pemuda yang hidup dalam kesulitan, dalam kesempitan, tetapi dia memperoleh